Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang saya kasihi dalam Kristus. Selamat pagi, salam jumpa di hari ini, Rabu 1 September 2021. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Lukas, bab 4 ayat 38 sampai 44. Mari kita simak bersama. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah!" Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Para pencinta insan yang terkasih, kisah mujizat Yesus di Kapernaum kemarin berlanjut hari ini. Usai Yesus berkhotbah dan menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat, sebagaimana yang kita dengarkan kemarin, hari ini, selain Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang menderita sakit demam, Yesus juga menyembuhkan begitu banyak orang yang dibawa kepadanya, termasuk mengusir roh-roh jahat dari orang-orang sakit itu. Mujizat-mujizat ini menimbulkan kekaguman pada diri orang yang menyaksikannya. Bahkan iblis-iblis itu pun mengakui kuasa Yesus. Namun, Yesus menyuruh mereka untuk diam. Mengapa? Karena Yesus ingin agar melalui pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukannya, orang sampai pada pengenalan dan pemahaman akan konsep Mesias yang benar yang dibawa oleh Yesus. Yesus tidak mau agar orang membangun iman kepadanya atas dasar kekaguman semata. Karena pengalaman di Nazaret membuktikan bahwa kekaguman tidak menghantar mereka kepada iman yang benar. Para pencinta insan yang saya kasih dalam Kristus, Injil kemudian menjelaskan bagaimana orang-orang Kapernaum menghendaki agar Yesus tinggal saja di daerah mereka, tidak perlu pergi ke tempat lain. Namun Yesus menolak tawaran mereka. Ia menjawab mereka, "Juga ke kota-kota lain aku harus mewartakan Injil, karena untuk itulah aku diutus." Di akhir kisah hari ini, kita mendapati informasi bahwa Yesus kemudian berada di rumah-rumah ibadat di Yudea. Lagi-lagi, hal ini mau menjelaskan bahwa misi yang diemban oleh Yesus bersifat universal, menjangkau semua orang dari segala bangsa. Para pencinta insan yang terkasih, pesan Injil hari ini bagi kita adalah: yang pertama, kisah penyembuhan ibu mertua Simon Petrus serta penyembuhan-penyembuhan lainnya hari ini mau menegaskan bahwa
Yesus datang untuk membebaskan orang dari segala hal yang membelenggu mereka, apakah itu iblis, penyakit, ataupun penderitaan lainnya yang merupakan beban bagi mereka. Sekali lagi pesannya jelas, saat derita hidup menderamu, saat kuasa kegelapan menguasaimu, datanglah kepada Yesus. Kedua, Ibu mertua Simon Petrus mengajarkan kepada kita untuk tahu berterima kasih, tahu bersyukur atas karunia rahmat yang diterima dari Tuhan. Bentuknya adalah macam-macam pelayanan yang bisa kita abdikan, baik di rumah tangga kita masing-masing, di tempat-tempat kerja kita, di gereja, maupun di tengah masyarakat kita, dengan tanpa pamrih dan tak kenal lelah. Ketiga, Injil hari ini juga mengajarkan kita untuk membangun iman kepada Yesus atas dasar pengenalan yang benar, bukan sekedar atas dasar mujizat atau tanda-tanda ajaib yang kita alami. Beriman berarti mengakui dan mengikuti cara hidup Yesus yang otentik, termasuk sengsara dan salibnya. Marilah kita terus menjadi insan yang setia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan memberkati.